Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwaku, relakan semua. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari
hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantung. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu, seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami Tuhan, ku berikan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Ku relakan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Karena Engkau sudah berkorban demi hidup kami Tuhan. Engkau merelakan nyawamu Tuhan untuk menukar hidup kami Tuhan, supaya hidup kami Engkau selamatkan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkaulah Tuhan kami, Engkau ku sembah, memuji, memuliakan namamu.
menghinakan nama Engkau. Hati kami jauh dari Engkau Tuhan. Sembah Rajaku, Allahku. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak akan pernah melewati kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami satupun. Kami boleh Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Engkau. Oh, haleluya. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, bersorak-sorai bagi Allah kita. Mau? Angkatlah kedua tanganmu ya. Angkatlah kedua tanganmu. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Saya lihat katanya kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Angkat kedua tangannya, tapi masih ada yang masih memble gini ya. Masih ada yang mau kayak patung gini ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti not menari.
Sudah capek saudara kasih? Sudah capek atau masih mau bersuka cita di hadapan Allah kita yang dahsyat, yang luar biasa, Yesus Kristus? Mau? Haleluya, luar biasa. Oke, tapi kami persilakan untuk kembali. Kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah yang menuntun langkah kehidupan kita. Dan kita percaya kebenaran firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena salibmu ku menang. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan kepada hambanya Bapak Michael. Waktu dan tempat kami persilakan. Mukjizatmu karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Untuk melakukan mukjizatmu Tuhan, kuasa sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, benar ya Bapak. Pada minggu-minggu menjelang penderitaanmu, bahkan sampai nanti penyalipanmu pada hari Jumat Agung, oleh karena Engkau sudah berkorban bagi kami, karena salibmu itu ya Bapa, kami beroleh hidup. Biarlah pengorbananmu 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Biarlah oleh pengorbananmu Tuhan, kami anak-anakmu yang berada di tempat ini boleh hidup dan mencerminkan arti dari kebangkitanmu sendiri. Menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi sekitar kami, dan bahkan berbuah-buah menyenangkan Engkau, dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sampai pada saat nanti Engkau menjemput kami di awan-awan, di langit yang biru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tetaplah bersama dengan kami Tuhan pada pada pagi hari ini. Pada saat firman-Mu nanti ini disampaikan, biarlah Engkau lembutkan hati kami ya Bapa. Biar Roh Kudus boleh bekerja masing-masing dari antara kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan boleh kami simpan dan kami lakukan, dan boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami lanjutkan ibadah kami pada siang hari, pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita mau katakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan ya. Saudara tadi sudah disinggung dalam lagu Karena Salibmu Ku Hidup. Ya, ini minggu-minggu menjelang penderitaan Tuhan, bahkan sampai nanti pada hari Jumat Agung, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Untuk apa? Agar kita memperoleh hidup. Agar kita memperoleh hidup. Kalau saudara-saudara kita dalam agama Katolik, mereka merayakan minggu penderitaan Tuhan ini dengan berpuasa. Ya, ada yang namanya Rabu Abu, Ash Wednesday, mereka puasa hari itu. Ya, kalau nanti Jumat Agung mereka juga berpuasa untuk saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Ya, kebetulan juga untuk saudara-saudara kita yang beragama Muslim, ini juga jatuh di bulan puasa. Mereka berpuasa selama 30 hari penuh. Ya, 30 hari tergantung penanggalan, pokoknya sekitar sebulan penuh lah ya, mereka berpuasa.
Terus ada yang nyeletuk saudara. Loh, orang Kristen puasanya kapan? Ya, orang Kristen puasanya kapan? Saudara, nggak dijelaskan secara rinci sebenarnya di Alkitab bahwa orang Kristen tuh harus berpuasa. Tidak ada. Maksudnya tidak ditekankan. Ya, kalau kita berpuasa itu biasanya untuk sesuatu, contohnya Tuhan Yesus lah gampangnya. Pada saat Tuhan Yesus berpuasa, dia sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ini nggak main-main loh saudara. Berpuasa 40 hari 40 malam. Di Alkitab disebutkan tidak makan tidak minum 40 hari 40 malam. Saya belum pernah dengar ada orang yang bisa berpuasa 40 hari 40 malam tanpa minum. Karena kalau makan, ya kalau makan aja itu mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau minum, ini luar biasa saudara. Ya, kalau minum ini manusia pernah diadakan suatu penelitian. Ya, berapa lama seorang manusia itu sanggup bertahan tanpa makan, tanpa minum, dan yang satu lagi itu tanpa tidur. Ya, tanpa tidur. Jadi kalau manusia itu tidak makan, dia bisa bertahan kira-kira 20 harian lah. 15 sampai 20 hari dia bisa tanpa makan. Kalau tanpa minum berapa lama? Menurun saudara. Mungkin sekitar 7 sampai 10 hari. Ya, tapi yang berat tuh kalau tanpa tidur. Ini berat. Bisa kira-kira 3 hari mungkin bertahan. Ya, terus pertanyaannya, loh orang Kristen kok kayaknya jarang berpuasa ya? Karena memang tidak terlalu ditekankan saudara. Karena Yesus sendiri berkata, pikulah kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara mengikuti Tuhan, saudara orang Kristen tuh kita itu sebenarnya mendapatkan kemurahan yang luar biasa. Sungguh luar biasa. Mengikuti Tuhan tuh enak loh saudara. Betul enak. Saudara datang hari Minggu gini ke gereja. Duduk dengan tenang. Ya, duduknya di kursi yang empuk. Saudara kalau saudara kita yang lain. Dari saudara sepupu kita. Saudara duduknya itu memang didesain untuk nggak enak, biar apa? Biar nggak ngantuk. Ya, dan mereka juga berdoa dalam gerakan-gerakan tertentu. Ini gerakan-gerakan didesain, ini diambil dari ibadah orang Yahudi. Kalau saudara melihat ibadah orang Yahudi yang ortodoks, ya mereka ada gerakan-gerakan seperti ibadah saudara-saudara kita. Karena memang didesain buat nggak ngantuk saudara. Kalau saudara orang Kristen kan enak. Puji Tuhan, nyanyi, duduk habis gitu dengarkan khotbah. Karena Tuhan berkata seperti begitu. Ya jadi orang Kristen tuh enak saudara. Ya jadi orang Kristen tuh enak. Keselamatan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kamu gak perlu mencari selamat sampai ke gunung. Ada orang yang, waduh aku mau mencari keselamatan. Bagaimana ya caranya ya? Cukup percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mati untuk menyelamatkan kita. Ya, kalau kita misalnya mau berpuasa nggak apa-apa. Tapi Tuhan menekankan kalau engkau mau berpuasa, engkau mau beribadah, engkau mau berdoa, lakukan itu secara pribadi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan berbicara kalau engkau mau berdoa, apa yang harus kau lakukan? Masuk ke dalam bilik tersembunyi. Dan nanti Bapakmu yang melihat. Kalau engkau mau berpuasa, rubah air mukamu. Karena zaman dahulu orang Yahudi kalau mereka berpuasa itu, wah menunjukkan saya ini berpuasa. Ya, minyaki rambutmu. Agar Bapakmu sendiri yang tahu. Dan Bapakmu sendiri yang akan memberikan upahnya kepada engkau. Ya saudara. Jadi orang Kristen itu enak saudara. Ya, saya di tempat ini saya membuka undangan buat saudara-saudara kita mungkin yang belum mengenal Tuhan. Ayo jadilah Kristen. Enak saudara, enak, sungguh enak. Percaya kepada Tuhan. Hidupmu akan diselamatkan. Ya, jadi tadi kita kembali lagi ke topik utama. Minggu-minggu menjelang penderitaan Tuhan.
Ya, karena salib Tuhan kita hidup. Tapi pada hari ini kita mau belajar, ada satu karakter dalam Alkitab, di mana justru pada saat-saat ini orang lain tuh boleh selamat, tapi dia sendiri yang binasa, saudara. Ya, dia sendiri yang binasa. Dan tidak main-main. Ini murid Tuhan sendiri yang binasa. Ya, tema khotbah pada pagi hari ini adalah ketamakan membawa maut. Ketamakan membawa maut. Kita lihat dulu apa arti kata tamak. Tamak itu apa? Ya, tamak itu apa? Tamak itu kita mengingini sesuatu sebanyak-banyaknya. Ya, beroleh banyak untuk diri sendiri. Ya, beroleh banyak untuk diri sendiri. Coba saya minta tolong lagi, dalam Alkitab apa sih arti kata tamak itu? Ya, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ini bisa dikeluarkan perjanjian lamanya enggak ya? Atau kalau enggak bisa enggak apa-apa? Perjanjian enggak bisa ya? Nah, begini. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, kalau dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama itu lebih bagus lagi. Ya, jelas-jelas disebutkan di sana kata tamak. Ya, kata tamak adalah akar segala kejahatan. Jadi uang sendiri itu jangan disalahartikan ya. Banyak orang, wah, uang itu merupakan sumber kejahatan. Tidak, saudara. Ya, cinta akan uang itu sumber kejahatan. Uang itu sendiri netral. Sifatnya netral. Sama seperti api. Ya, sama seperti pisau. Sifatnya ini netral. Saudara, kalau anak kecil bermain api atau bermain pisau, atau orang yang tidak tahu, ya tidak punya pengalaman, mereka bermain api atau bermain pisau, itu bisa kepotong, kegores, dan bisa menimbulkan kebakaran. Ya, tapi kalau untuk seorang yang sudah bisa menguasai, ya bisa mengenal cara-cara mengendalikan api, cara-cara memakai pisau, wah ini bisa luar biasa. Ya, dia akan menjadi koki terkenal. Dia mungkin akan menjadi seorang pandai besi. Ya, karena sudah menguasai. Sama seperti uang. Uang ini sifatnya netral. Tapi yang menjadi permasalahan pada saat kita sebagai orang Kristen timbul sifat tamaknya. Timbul cinta akan uang. Ya, sedikit-sedikit ada orang, sedikit-sedikit urusannya sama uang. Ya, sedikit-sedikit urusannya sama uang. Sorry ya. Ya, yang menjadi menimbulkan kejahatan itu ya cinta akan uang tadi. Coba dilihat di Matius 26 ayat 14. Matius 26 ayat yang ke-14. Di sana disebutkan, diceritakan, pergilah seorang dari ke-12 murid bernama Yudas kepada imam-imam kepala. Berikutnya. Apa? Ia berkata, Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dianya ini Yesus kepada kamu. Lalu imam-imam kepala membayar 30 uang perak kepadanya. Ya, 30 uang. Apa ini kejadiannya sekonyong-konyong? Apa ini Yudas tahu-tahu mempunyai ide, tak jual aja guruku? Tidak ya saudara. Karena dosa itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Selalu dimulai dari hal yang kecil. Ini penting. Kelihatannya sepele, kelihatannya cuman ngambil susuknya, kembaliannya gitu aja kok jadi masalah. Kecil loh. Kembaliannya paling 500 rupiah, 1000. Kelihatannya kecil saudara.
Kelihatannya sepele. Tapi saudara lihat nanti, Alkitab menyebutkan bahwa dosa itu akan selalu berkembang. Dosa itu akan selalu naik. Ya, kaum remaja yang ada di tempat ini, hati-hati loh. Karena dosa itu berkembang. Kelihatannya gampang, kelihatannya simple ya. Kelihatannya, cuman lihat gambar-gambar gini aja kok. Cuman lihat, ya lihat-lihat. Ya tahu lah anak-anak muda. Tapi itu bisa berkembang. Dan kalau engkau tidak hati-hati, itu akan berkembang. Karena saya dulu juga seumuran. Saya tahu. Ya, saya tahu. Hati-hati. Anak-anak muda bagaimana? Ya, Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya? Dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya? Untuk tetap bersih. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik di sini sejak kecil biasakan baca Alkitab. Ya. Saya tidak kurang-kurang menekankan pentingnya baca Alkitab. Baca Alkitab, sekali lagi baca Alkitab. Memang bosen kalau sampai di kitab Imamat. Wah. Korban bakaran, ukuran bait suci, ukuran mezbah bakaran, ukuran pelita emas. Membosankan. Ya, betul membosankan. Tapi saudara, adik-adik di tempat ini harus sedikit dipaksa. Sedikit dipaksa ya. Sekali lagi saya tidak kurang-kurang menekankan. Karena apa? Ini sangat-sangat penting loh, betul. Ya, saya kasih analogi lah. Di sini ada yang dengan sukarela dulu waktu kecil suka makan sayur? Ada yang suka makan sayur? Adik-adik, saya enggak suka. Saya tidak suka sayur. Ya, tapi sama orang tua saya, Bapak Gembala, saya dulu dipaksa makan sayur. Pagi itu saya ditunggui. Sawi hijau, kamu habiskan. Enggak habis, enggak sekolah. Ya, itu saksinya adik saya. Makanlah saya dengan berlinang air mata. Aduh, enggak enak. Dipaksa. Enggak ada orang dengan sukarela, waduh aku tak, gini aja wes. Saya mau sekolah dengan sukarela. Mungkin dari 10 anak, satu yang mungkin seperti begitu ya. Aku mau bangun pagi bersekolah. Ya, tapi kan enggak semua. Ya toh, saya juga sekolah dulu sama. Yang ditunggu-tunggu sama anak sekolah itu apa? Libur. Enggak ada yang, waduh besok libur, gak enak ya besok ini libur. Enggak ada saudara, besok libur. Tapi kok tetap kita sekolah? Karena apa? Dipaksa oleh orang tua. Sama saudara prinsipnya. Saudara kalau baca Alkitab ya. Saudara kalau baca mungkin cerita-cerita tentang pahlawanan Daud. Saudara suka ya bagaimana Daud mempunyai 30 pahlawan. Triwira. Wah ini bagus ceritanya. Ya, tapi kalau nanti sampai kitab Yeremia. Balik lagi. Apa ya ini maksudnya ya. Saudara enggak apa-apa. Saudara baca. Tetap saudara baca. Karena firman Tuhan itu memiliki kekuatan. Terutama untuk anak-anak muda di tempat ini. Ya, dengan apa seorang muda menjaga diri? Itu seperti begitu. Dari sisi rohani, dari sisi jasmani bagaimana? Karena anak muda ini kan, wah penuh energi ya. Energinya ini kan harus disalurkan. Ya toh, disalurkan. Kalau enggak nanti, ya kejadiannya yang enggak. Mungkin jadi perang, apa itu? Ikut geng motor. Ya, terus, wes pokoknya macam-macam. Satu cara untuk menyalurkan itu olahraga. Untuk anak muda. Berolahragalah. Sesuatu yang positif. Saya enggak bisa join gym. Lari. Lari pagi. Ya ini sekali lagi juga dipaksa saudara. Ya dipaksa.
Ya, jadi hati-hati. Karena dosa, saya kembali lagi, dosa itu selalu dimulai dari hal yang kecil. Ya, kalau sudah, jadi begini, ibaratnya itu kalau sudah terlanjur, itu susah akan dirubah. Dosa yang sudah menjadi kebiasaan, itu akan susah dirubah. Kalau engkau sudah tidak biasa membaca Alkitab, itu akan susah untuk memulainya. Kalau sudah dewasa, baru kepikiran, oh iya ya aku tak baca Alkitab ya. Ya bisa, tapi susah. Sejak kecil. Ya, jadi balik lagi ke cerita tentang Yudas. Yudas, arti kata Yudas sendiri, itu sebenarnya indah saudara. Ya, arti kata Yudas, itu berarti pujian. Ya, pujian. Tapi saudara nggak pernah toh ketemu orang namanya Yudas? Namanya siapa? Yudas. Tidak ada. Tidak ada. Arti kata sendiri itu indah, pujian. Tapi karena dia tamak sejak kecil. Ya, sejak kecil. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Contoh di Yohanes 12 ayat yang ke-6. Dimulai dari hal-hal, Yudas dimulai dari apa? Dimulai dari, kalau bahasa Jawanya, bahasa sehari-hari, itu ngentit. Ya, gampang ya, ngentit. Ngentit itu ya, misalnya pemasukan dari kas sekolah, kas kelas, 275.300. Ya, pemasukan kas kelas. Kan ganjil tuh angkanya, ya sudah dimasukkan 200.000. Nah, seperti begitu. Sorry, coba dibuka di Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ya, ini Yudas. Dia ngambil uang dari kas gereja. Kas gereja diambil. Kecil loh. Kalau besar ya pasti ketahuan. Murid-murid lain kan juga tahu. Tapi kan saya yakin dia ini ngambilnya mulai dari kecil-kecil dulu. Mungkin kembalian dari beli roti, ya. Mungkin waktu Tuhan, ini perkiraan saya aja ya. Mungkin waktu Tuhan membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Kan sisa berapa bakul? 12 bakul. Ya itu mungkin sama dia dijual. Ya, padahal Tuhan bilang, ini bagikan. Mungkin loh ya, mungkin. Tapi sama Yudas, ini ada, kalau istilahnya sekarang itu ada service charge. Bagikan roti itu ada service charge-nya. Nah itu masuk ke dia. Mungkin loh ya. Ini kan dimulai dari hal yang kecil. Oh ini ada, kantongannya berbayar. Mau bawa pulang ya. Oh ada kantongan? Tidak ada. Oh ini berbayar kantongannya. Padahal tidak. Mungkin loh ya. Tapi ini di Alkitab dia diambili. Ya, dari hal yang kecil saudara. Dari hal yang kecil. Nah sekarang bagaimana caranya kita tahu, melihat kalau kita ini tamak atau enggak. Apa ciri-ciri orang tamak? Ciri-ciri orang tamak itu ada 2. Ya ada 2. Dan dua-duanya ini harus dipenuhi. Kalau cuma salah satu, orang itu enggak tamak. Ciri yang pertama apa? Dia tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa puas. Saudara kalau cuma ciri ini aja yang ada, itu dia tidak tamak. Karena apa? Karena orang tidak merasa puas, itu baik. Itu berarti orang mempunyai ambisi kan? Berambisi loh. Ada di sini yang cita-citanya cuma wes aku tak sekolah jadi SMP aja lah. Habis gitu di rumah aja nganggur. Tidak ada. Ya, kalau ada cita-cita seperti begitu nanti ngomong sama Pak Robert, konseling sama Pak Robert. Tidak ada. Cita-cita setinggi langit. Dulu waktu saya sekolah, saya selalu punya perasaan kalau saya itu harus jadi yang nilainya paling tinggi. Itu saudara. Saya itu tidak terlalu suka misalnya kalau ada teman tuh nilainya lebih bagus dari saya. Makanya saya kalau ulangan biasanya saya selalu tanya. Ya saya kan tahu kira-kira ini siapa yang pintar di kelas. Saya tanya, kamu berapa? Kamu berapa? Tapi sekarang waktu saya ngomong gitu, saya nyarankan gitu sama anak saya, dia enggak mau. Enggak usah lah, buat apa? Tapi saya dulu gitu.
Ya kan tahu dari 30 anak ini kan misalnya tahu ini yang pintar, ini yang pintar. Saya tanyain. Saya selalu merasa seperti begitu. Ya, juga orang misalnya bekerja. Loh saudara, Tuhan tidak melarang kita bekerja loh. Tidak melarang Tuhan tidak melarang kita bekerja. Saudara selesai misalnya kerja full time pada pagi hari sampai sore. Saudara mau nyambi lagi, loh tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Saudara mau dagang online misalnya, ya tidak ada masalah. Tidak puas itu tidak ada masalah, saudara. Ya. Selama apa? Selama syarat yang kedua ini tidak ada dalam saudara. Syarat yang kedua ini apa? Berani berdosa untuk mencapai tujuannya. Ya, syarat yang kedua untuk orang tamak. Dia berani berdosa untuk mencapai tujuannya. Dan dua-dua ini harus ada. Dua-dua ini harus ada. Saudara kalau cuma tamak, kalau cuma ambisi saja, it's okay. Tuhan tidak melarang. Bahkan Tuhan bilang, kamu lihat semut. Yang jadi persoalan kalau timbul sifat yang kedua. Menghalalkan semua cara. Berani berdosa untuk mendapatkan uang. Saudara, sifat yang kedua ini, ya, sifat yang kedua ini, kalau cuman timbul yang kedua aja, ini bukan tamak. Jadi saudara hati-hati ya. Timbul yang kedua, berani berdosa untuk mendapatkan uang, itu bukan tamak. Karena ada kasus-kasus seperti begini saudara. Misalnya, ya, si pencuri, dia ini mencuri karena kelaparan. Dia berdosa apa enggak? Berdosa. Tapi dia tidak tamak. Karena dia kelaparan. Ngerti ya bedanya ya? Tamak itu muncul karena ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. Kita tidak pernah merasa puas dan berani berdosa untuk mendapatkan uang. Saudara, kasusnya Yudas Iskariot tadi, ya, saya rasa dia bukan termasuk orang yang sampai miskin, benar-benar miskin, enggak. Bahkan dalam cerita-cerita Alkitab dijelaskan ya, Yudas ini sebenarnya termasuk orang yang cukup berada. Ya, jadi tamak terjadi karena ada dua hal. Tidak pernah merasa puas dan berani berdosa untuk mendapatkan hal, untuk mendapatkan uang. Ya, Amsal 15 ayat yang ke-16. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Dalam perjanjian baru diceritakan bagaimana Tuhan menyucikan bait suci. Ya, satu kisah ini dibahas dalam 4 Injil. Menunjukkan ini kisah yang penting. 4 Injil. Tuhan menyucikan bait suci. Kenapa? Tuhan bilang, sarang penyamun. Bait suci sendiri, kalau saya baca, orang-orang pedagang-pedagang berjualan di bait suci itu sebenarnya sifatnya netral. Tidak dilarang, juga tidak diperbolehkan. Netral, karena orang Israel waktu beribadah, mereka harus membawa korban. Dan korbannya itu harus, dalam tanda kutip, kalau zaman dulu itu, kalau sekarang itu istilahnya ada cap halalnya. Ya, cap halal ala orang Yahudi. Nah ini diperdagangkan saudara, ya diperdagangkan oleh pedagang-pedagang di bait suci. Jadi Tuhan marah sekali. Berani berdosa untuk mendapatkan uang. Kenapa sih?
Kok kita itu kayak tidak puas gitu ya, selalu ingin mengejar sesuatu. Padahal Alkitab sendiri berkata, coba kita buka satu ayat, ini satu ayat yang saya sangat suka ya. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Ya ini ayat mas kita pada pagi hari ini. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Makan roti dengan susah payah. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya. Orang yang dicintainya. Ya saudara, sekali lagi kunci yang di sini adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Bukan waktu tidurnya loh ya. Waktu tidur itu menunjukkan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Kuncinya di sini. Jadi kalau saudara misalnya bekerja setengah was, pokoknya luar biasa, semua cara dihalalkan. Ya, semua cara dihalalkan. Saya sering kali bercerita di sini. Saudara kalau beli perhiasan berharga atau logam-logam mulia itu sangat hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Karena apa? Tidak semua itu jujur. Tidak semua itu jujur. Trik pedagang itu banyak. Ya, trik pedagang itu banyak. Untuk apa? Untuk mendapatkan cuan. Ya, untuk mendapatkan cuan. Lu buat apa? Ini lu ayatnya di sini. Ayatnya di sini, saudara. Ya, ayatnya orang yang dicintainya. Saudara, kalau misalnya ya, apa usaha kita atau pekerjaan kita itu kebetulan diizinkan Tuhan lagi sepi, lagi menurun. Ya. Lebih baik kita berdoa. Kita menyediakan saat teduh di pribadi kita masing-masing. Yang berkeluarga, adakan mesbah keluarga. Ada seorang teman ya, dia itu suka sekali cari pendeta terkenal untuk didoakan. Aku doakan ya. Pendeta terkenal di church, saya minta didoakan ya. Kerjaannya sepi, aja kita datangkan Mr. X ke kantor untuk doa di sana. Saudara, itu menurut saya tidak terlalu baik. Karena saudara menganggap si pendeta ini sebagai dukun. Betul ya? Loh, kita diajari Tuhan untuk berdoa sendiri kok. Kita minta, kalau saudara mempunyai, lain ini bedakan ya. Saudara memulai bisnis baru, ya, saudara pindahan rumah, saudara punya mau ucapan syukur, mengadakan ibadah, tidak apa-apa. Tapi jangan kalau misalnya, wah pendapatan saya lagi menurun, ya saya punya gini, saudara saya punya masalah apa segala, saudara mengundang pendeta besar untuk berdoa untuk Anda. Saudara, itu tidak baik. Karena Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Gitu loh. Daripada mengundang pendeta si X, si siapa, adakan mesbah doa di gereja, ada di rumah. Kalau di kantor, berdoa. Pendeta terkenal di Surabaya, ya, pendeta Ishak Leo. Ini pendeta yang luar biasa terkenal. Zaman saya masih muda dulu. Almarhum pendeta Ishak Leo berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Adakan mesbah keluarga di rumah. Berdoa sendiri. Ya, tadi Mazmur 127 ayat yang kedua. Oh, sungguh luar biasa saudara. Ya, sungguh luar biasa. Saya mengalami sendiri. Sudahlah. Kalau misalnya nih ya, misalnya ada
salah seorang yang mencurangi, ya, menipu, ngomong yang enggak, wes sudah saya tak biarkan aja. Enggak apa-apa. Nanti Tuhan yang ganti. Tuhan yang mengganti. Ini loh ayatnya, saudara. Kuncinya itu kita dicintai oleh Tuhan. Ya, lanjut ya. Dosa yang meningkat, makin lama makin meningkat. Saudara, kalau meninjau dari perbuatannya Yudas yang menjual Tuhan, menjual Yesus, itu dia tidak terlalu fatal. Ya, tidak terlalu fatal. Karena apa? Karena di perjanjian lama, ini pernah kejadian, saudara. Ayo, siapa yang dijual di perjanjian lama? Yusuf. Pinter ya, kaum muda. Yusuf dijual. Harganya berapa? Berapa? Enggak apa-apa. Bukan 30. Berapa? 20. Kalau sekarang 30 itu inflasi ya. Jadi Tuhan kan dijual 30 keping perak. Dulu Yusuf 20 keping perak. Inflasi. Ya, sebenarnya kalau cuma sekedar jual gitu aja enggak fatal, saudara. Karena kalau saudara lihat saat Yusuf dijual oleh saudaranya, ya, Yusuf dijual oleh saudaranya itu bukan gara-gara tamak. Dan sebenarnya maksud yang menjual Yusuf di Mesir itu untuk menyelamatkan nyawanya Yusuf. Saudara baca dengan teliti ya di kitab Kejadian. Yang menjual itu Yehuda. Dia ingin menyelamatkan Yusuf. Daripada dipateni, bahasanya kan gitu istilahnya, bahasa Surabayanya. Lah porek dipateni sakno sik dulur. Wis aja dipateni didol ae. Nah. Kalau untuk menjual tidak fatal. Tapi Yudas lain. Yudas sejak kecil, dosa kecil sama dia dipelihara. Ya, sejak kecil suka ngentit, suka apa, ya, kembaliannya enggak dikembalikan, korupsi dan lain sebagainya. Berkembang habis gitu. Level yang kedua, menjual Tuhannya. Dengan tujuan apa? Mendapatkan uang. Dia enggak puas. Mosok urip mek ngene-ngene tok rek. Ayo berangkat ke Kapernaum. Berangkat 12 orang, 13 orang berangkat. Dari Kapernaum berangkat lagi ke Galilea atau turun ke Bethlehem. Jalan terus, kan kesel ya. Kesel loh saudara. Zaman dulu itu enggak ada Grab, enggak ada Gojek, jalan. Ya jalan, kesel. Mungkin Yudas ngelihat, waduh enak ya ada orang naik kuda. Ya ada orang naik kuda, mungkin dia ngelihat, wah kudanya api. Kalau sekarang mungkin, wah mobil listrik. Mobil listrik, mau beli. Zaman dulu gak ada. Zaman dulu, wah kuda mungkin dari Afrika atau dari mana. Bagus ya, wah kapan aku bisa beli kuda seperti begini. Nggak puas saudara. Sehingga timbul level kedua, menjual Tuhannya. Dan yang terakhir, sampai yang terakhir. Yudas sudah melakukan dosa yang kedua, tapi karena dosa itu sifatnya berkembang, dia memutuskan untuk menggantung diri, membunuh dirinya sendiri. Karena sekali lagi saudara lihat, ya saudara ingat, dosa akan selalu bertambah. Coba kita baca ayat-ayat terakhir. 2 Timotius 3 ayat 13. Ya, yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Kalau saudara baca seluruh perikop, ini disebutkan kisah orang-orang pada akhir zaman. Ya, pada zaman-zaman kita seperti begini loh. Zaman-zaman kita seperti begini. Saudara tahu Singapura ya? Negara ini kan kalau orang itu melihatnya itu menjadi negara yang sangat ideal. Ya, luar biasa negara ini. Ya, negara yang sangat tertib, super maju. Ya, semua hukum dijunjung tinggi. Ya, tapi dalam akhir-akhir ini,
dalam beberapa bulan terakhir ini diberitakan soal pencabulan. Pencabulan bukan orang lain. Yang dicabuli itu anggota keluarganya sendiri. Ya, jadi adiknya yang perempuan ini dicabuli oleh kakak-kakaknya. Ini kejadian di Singapura, saudara. Kejadian di Singapura. Yang jahat akan bertambah jahat. Ya, sebelumnya tidak pernah kejadian seperti begini. Apalagi kejadian di negara tetangga. Sama seperti Yudas. Setelah dia menyerahkan Tuhan, menjual Tuhannya. Dia menyesal ya. Tapi dia melakukan lagi dosa tingkat ketiga, membunuh dirinya sendiri. Dan dosa ini yang berakibat fatal, berakibat maut. Karena apa? Karena dosa membunuh diri, ya itu otomatis langsung ke neraka. Ya, dosa membunuh diri itu langsung ke neraka. Jadi Yudas ke neraka bukan karena dia menyerahkan Tuhan. Tapi karena dia tidak bertobat. Dia membunuh dirinya sendiri. Saudara, ayat terakhir. Bagaimana sih agar kita tidak tamak? Untuk mencegah munculnya sifat tamak ini bagaimana? Apa saya tidak boleh bekerja? Loh, tidak apa-apa. Saudara mau berambisi, bekerja luar biasa. Mungkin mempunyai 3 pekerjaan sekaligus atau 4 atau bahkan 5. Tidak ada masalah, saudara. Saudara mau membuka usaha ini, membuka jualan online. Saudara mau membuka apa aja lah. Ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi saya suka trading. Ya, trading saham. Tidak ada masalah. Setelah bekerja mungkin saudara pengen, wah ada apa ya, proyek apa yang bisa dilakukan. Ya mungkin mau mendatangkan apa, mau ini itu dan semua. Tidak ada masalah. Ya, selama apa? Selama saudara tidak melanggar jalur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara tahu kan ya, jalur yang ditentukan oleh Tuhan, neraca yang serong, timbangan yang salah, mencuri uang atau korupsi. Itu jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara mau bekerja siang malam, tidak apa-apa. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Ibrani 13 ayat yang kelima. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan dirimu ini, saudara. Kalau saya lihat dalam terjemahan lainnya, itu disebut being content. Artinya apa? Puas. Jadi saudara misalnya puas itu begini contohnya. Ya, saudara bekerja. Proyek misalnya. Oh, saya mau ada proyek pembangunan. Atau proyek apa aja lah wis. Dapat berapa aja, saudara syukuri. Ya, jangan waduh dapatnya kok cuma segini, gak sombot ambek kesele. Gak sombot ambek loro awake, gak sombot ambek loro atine. Itu tidak bersyukur. Tidak being content. Bersyukur saudara, bersyukur. Ya, kerjaan sepi di tempat saya. Pernah sepi kerjaan? Loh ya pernah, namanya pekerjaan kok. Sepi, bersyukur. Tuhan terima kasih. Saya masih punya pekerjaan. Bersyukur saudara. Coba tunjukkan slide terakhir. Seorang negarawan besar dari India. Saudara pasti tahu namanya Mahatma Gandhi. Ya, dia bilang, saya ini mengasihani diri saya sendiri. Karena enggak punya sepatu.
Mengasihani aku kok enggak duit sepatu ya. Mungkin sekarang sepatunya yang terkenal itu dulu berapa tahun lalu kan ada merek yang Yeezy itu kan ya, yang terkenal, saya enggak tahu sih. Sampai sekarang masih terkenal atau enggak. Enggak punya sepatu. Pokoknya enggak punya sepatu. Mengasihani diri sendiri. Sampai akhirnya dia melihat dan dia bertemu dengan orang yang enggak punya kaki. Being content. Ya, puaskan hatimu. Karena kita datang ke dunia kita bawa apa? Kita lahir ada yang udah bawa perhiasan mungkin dari mamanya, dari perut mamanya. Wah, datang megang berlian. Wah, kaget ya saudara. Megang berlian gini. Enggak ada saudara. Ada yang megang, wah lahir mungkin megang batu akik atau apa. Enggak ada. Ada nanti kita yang meninggal, aku tak bawa emas, patangan ya, ini emas ini mungkin ya ini emas, tak bawa, tak genggam, meninggal. Ada yang gitu? Dicongkel kuburannya nanti ya. Sudah tahu Firaun yang di Mesir sana? Itu kan dia membangun kubur yang luar biasa dalam bentuk piramid. Itu dimasukkan semua kekayaannya di sana. Tujuannya apa? Biar nanti setelah afterlife, setelah kehidupan, setelah kematian, kekayaannya dibawa. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak lama-lama saudara. Berapa waktu? Dalam hitungan bulan, kuburannya sudah dicongkeli semua. Diambili emasnya. Yang ngambil siapa? Yang ngambil ya yang bangun. Yang ngambil ya insinyurnya yang ngambil. Kita ke dunia ini kita tidak bawa apa-apa. Sudah ngerti ya? Ke dunia tidak bawa apa-apa. Saya undang pemain musik untuk masuk ke depan. Pada saat kita meninggal nanti kita menghadap Tuhan, kita juga tidak bawa apa-apa. Cukupkan diri kita dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Sekali lagi saudara, saya tidak melarang kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan giat. Ya, oh saya mau ini. Tidak apa-apa, silakan. Tapi apapun hasil yang saudara terima, syukuri. Ya, syukuri. Ingat, Mazmur 127 ayat yang kedua tadi. Ya, kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, sia-sia apa yang kita kerjakan. Mungkin saudara bisa mengumpulkan, ya, dikumpulkan. Wah, depositonya banyak, rumahnya banyak, tabungannya banyak, emas logamnya banyak. Tapi saudara tidak akan menikmati. Tidak akan menikmati. Karena harta yang diperoleh dengan tidak halal, itu Tuhan akan hamburkan. Ada aja nanti pasti. Pasti ada aja cara Tuhan untuk menghamburkan. Ya, saudara ingat sebagai khotbah penutup. Saudara ingat, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Bahkan nanti saat kita meninggal pun, sebagai orang yang mungkin, orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang powerful, pulang juga tidak bawa apa-apa. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Sebagai pengakuan kita, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku
kembali ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua Tuhan. Ku tinggal pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Sekali lagi saudara ingat ya, Mazmur 127 ayat yang kedua berkata, sia-sia engkau duduk sampai malam, bahkan bangun pada pagi-pagi hari. Kalau Tuhan tidak beserta dengan kita, kalau Tuhan tidak beserta dengan Anda, semuanya itu akan sia-sia. Tuhan akan hamburkan. Kita mungkin bisa mengumpulkan harta benda di dunia ini. Tapi dengar, yang kita peroleh dengan cara tidak halal, Tuhan tidak berkenan. Tuhan hamburkan. Kuncinya apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saya undang kita semua bersama berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua Tuhan, ku tinggal pada akhirnya, saat ku kembali. Sekali lagi, ku tak membawa apapun Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhirnya, saat ku kembali. Ini yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa
Tapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mencengkeram hati kami. Boleh memasukkan apa yang menjadi isi firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga boleh kami lakukan dalam setiap hari, dalam setiap kegiatan kami Tuhan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kalau kami mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa, kami memiliki hati yang menyembah kepada Engkau. Oh sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu beserta dengan kami. Engkau akan memberikan apa yang kami perlukan. Engkau akan mencukupi apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tetaplah bekerja Tuhan bersama dengan kami. Sertai kami dalam setiap langkah-langkah pekerjaan kami. Mungkin yang bekerja, mungkin yang mencari nafkah, mungkin yang berusaha, mungkin yang masih bersekolah. Engkau tetap menyertai kami ya Bapa dalam langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh mencerminkan kemuliaan Engkau. Mencerminkan korban Yesus yang sudah mati buat kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam satu nama yang besar. Nama yang sangat-sangat mencintai kami. Nama yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Agar kami boleh mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Michael yang sudah melayani kami. Dan biarlah Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan juga dalam pekerjaannya. Saudara kasih, tanggal 29 ada ibadah Jumat Agung. Hari Jumat ya, tanggal 29 ada ibadah Jumat Agung jam 9. Dan baik, kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan, kantong persembahan dijalankan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami undang saudara kasih untuk berdiri. El Shaddai, El Shaddai. Doa berkat dan doa penutup kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat kami persilakan. Besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang terang yang Tuhan berikan kepada kami semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya Tuhan. Sehingga kami semuanya pada pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Untuk dapat memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu. Sehingga kami semuanya pada pagi hari ini dapat mendengar kebenaran firman-Mu yang mengajar di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus bersyukur Tuhan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus mencukupkan diri kami dengan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan tidak ada roh ketamakan di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami mengisi hari-hari senyampang Tuhan memberi kesempatan perpanjangan umur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, teristimewa seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam sekolah kuliahnya, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap aktivitas, tugas dan kesibukan apapun tugas dan tanggung jawab masing-masing seluruh sidang jemaat-Mu. Ajari kami terus Tuhan untuk menjalani proses kehidupan kami dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ucapan syukur dan hanya bersyukur kepada-Mu Bapa. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Terus ya Tuhan berkati Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Yusuf. Tuhan tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Tuhan tambahkan terus iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Untuk terus dapat membimbing kami semuanya. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini Tuhan. Untuk terus bersatu padu Tuhan. Untuk terus mempermuliakan nama-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Apapun kondisi kami, apapun masalah kami, apapun keadaan kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, sakit penyakit, apapun yang kami derita sampai pada hari ini Tuhan, ajari kami terus Tuhan. Seiras dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami terus berusaha sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bagaimana kami terus mencukupkan diri dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai. Agar aparatur negara kami dapat menyalakan roda pemerintahan dengan baik, benar dan bijaksana. Agar kota Surabaya dan sekitarnya kondusif. Agar rumah-Mu yang Maha Kudus ini sungguh-sungguh terus menjadi cermin kemuliaan-Mu Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam di sekitar Prapen dan sekitarnya Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa yang ajaib. Pimpin dan bimbing dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Dan kembalikan kami Jumat yang akan datang Tuhan. Untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang menjadi masalah kehidupan kita sampai pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua doa dan permohonan yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Letakkan tangan kiri kita di tanda sebuah kebersyukuran. Tanda kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.